Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustafia Hidayat. Saya dari jurusan 2KP 21PA Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan membacakan resume saya dengan materi tentang politik Islam. Politik dalam bahasa Arabnya yaitu siyasah, yang diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu politics. Siyasah berasal dari kata kerja dasar yaitu sasa ya susu siyasah dalam fikih Islam, yang berarti mengurus sesuatu dengan hal yang membawa kebaikan baginya. Politik Islam merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengatur suatu pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat menjadi objeknya sesuai aspek ajaran Islam. Dalam politik Islam ini juga terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan politik Islam. Yang pertama itu ada musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. Yang kedua itu ada keadilan. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Yang ketiga ada kebebasan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam, serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Yang keempat ada persamaan. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Yang kelima, hak menghisap pihak pemerintah. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Yang keenam adalah larangan terhadap eksploitasi para imperialis. Yang dimaksud dengan imperialis adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Dalam surat Al-An'am ayat 92. Yang ketujuh, memberikan perlindungan dan dukungan pada orang-orang Islam yang hidup di negara lain dalam surat Al-Anfal ayat 72. Dan yang kedelapan, bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral dalam surat Al-Mumtahinah ayat 8 dan 9. Dan ke-9, kehormatan dalam hubungan internasional yang terkandung dalam surat Ar-Rahman ayat 60, serta persamaan dan keadilan untuk para penyerang dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Secara garis besar, sasaran politik Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada siyasah dusturiyah atau undang-undang. Materi yang diteliti meliputi metode dan metode suksesi kepemimpinan, standar pemimpin, undang-undang untuk mewujudkan kepemimpinan politik, pemisahan kekuasaan ataupun menegakkan legislasi, dan juga peradilan, lembaga pertahanan dan keamanan, dan lembaga penegak hukum seperti polisi dan juga tentara. Dan yang kedua itu ada siyasah dauliyah, yaitu hukum politik yang mengatur urusan internasional seperti hubungan antara negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan perdamaian, hukum militer dan kejahatan perang. Dan yang ketiga itu ada siyasah maliyah, yaitu hukum politik yang mengatur keuangan negara. Ini mencakup sumber-sumber keuangan pemerintah, distribusi keuangan pemerintah, perencanaan dan penggunaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pemerintah dan filantropi Islam.
Umat Islam dalam kontribusinya tak terhitung banyaknya. Setiap era di masa kepolitikan nasional umat Islam selalu hadir, di antaranya itu yang pertama pada masa Orde Lama. Umat Islam sangat berperan aktif dalam masa kemerdekaan seperti pada saat perumusan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau juga yang disebut dengan NKRI. Dan yang kedua, pada masa era Orde Baru hingga era Reformasi, di era ini pula para pemimpin Islam yang turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan munculnya berbagai macam partai politik yang berbasis ajaran agama Islam. Selain itu, dikeluarkannya juga peraturan perundang-undangan negara yang berhubungan dengan kebutuhan umat Islam. Kita sebagai umat Islam, kita juga harus tahu dan ikut berpartisipasi dalam kepolitikan Islam agar menjadikan Indonesia yang lebih baik dan juga lebih maju. Mungkin itu saja penyampaian resum materi tentang politik Islam dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.